Apa kabar semuanya? Saya Daniel Alexander dari Nabire. Berterima kasih kepada saudara dari Vika, ya, persekutuan orang-orang Indonesia yang ada di Amerika. Saya mengenal Vika sudah lama, sejak tahun 81 pertama kali waktu saya ada di California, pertama kali saya ke Amerika. Dan bersyukur kalau di conference yang ke-17 ini, kok saya nggak salah, saya diundang untuk bisa sharing kepada saudara semuanya. Seharusnya kita bisa kumpul bersama-sama di Amerika, tapi karena pandemi COVID-19 ini, tapi puji Tuhan kita tetap bisa hadir walaupun secara virtual. Nah saudara, hari ini kita akan belajar tema kita tentang kemerdekaan sebagai murid-murid Tuhan Yesus. Mendengar kata merdeka, dimerdekakan, freedom, ya itu pasti luas artinya. Ya, orang berkata umum ini ya, hidup beragama itu nggak bisa bebas karena diatur oleh peraturan. Jangan ini, jangan itu, harus begini, harus begitu. Itu konsep dalam hidup. Maka itu orang maunya bebas, bisa melakukan apa saja yang dia suka. Tetapi hari ini kita akan belajar betapa ngerinya hidup kalau bisa melakukan apa saja yang kita mau. Saudara yang dikasihi Tuhan, izinkan saya membedakan, tapi jangan tersinggung ya, antara kita dengan binatang. Maaf, saya sudah mendahului, jangan tersinggung. Ayo jujur, kita mau belajar tentang kata merdeka. Buat kita manusia, hidup yang sangat merdeka itu hidup binatang atau hidup manusia? Ini mungkin pertanyaannya konyol ya, tapi saya belajar saudara. Ternyata hidup sebagai binatang itu jauh lebih merdeka daripada hidup kita. Nah, contoh dari kemerdekaan yang saya temukan, manusia bisa hidup nggak tanpa uang? Jawabannya nggak bisa. Binatang bisa hidup nggak tanpa uang? Maaf, ini konsep. Jawabannya bisa. Nah, berarti yang merdeka siapa? Mereka. Berarti manusia hidup itu dibelenggu, dipenjara, bondage by money, dengan uang. Betul ya? Itu fakta, contoh kecil saja. Berikut, manusia atau binatang, maaf, menu makan nggak pernah membelenggu, yaitu binatang. Binatang itu dari lahir sampai dia mati, menu makannya sama, dan mereka nggak pernah protes, enjoy, nikmati. Manusia, maaf, ini cuma contoh, berapa banyak rumah tangga bertengkar karena istri sibuk, rata-rata ya nggak semuanya. Ini bukan di Amerika, saya bicara di Indonesia, ini istilah saja. Istri sibuk sehingga sudah 3 hari istri nggak masak, maka suami makan menu yang sama dalam 3 hari itu. Ya, maaf, ini cuma ilustrasi. Kira-kira hampir nggak ada suami yang nggak berontak kepada istrinya, kok makannya sama 3 hari ini. Bayangkan baru 3 hari. Tapi binatang itu sepanjang umur hidupnya menunya sama dan nggak protes dan nggak berontak. Maka pertanyaan saya lagi, siapa yang dibelenggu? Siapa yang merdeka? Ya, dan banyak yang lain lagi, bahwa binatang itu jauh lebih bebas hidupnya daripada kita. Contoh yang lain, ya, kecil-kecil, tapi ini nyata. Sering gak manusia dibelenggu, di bondage, diikat oleh kata orang? Ayo lihat.
tidak sedikit manusia hidupnya dibelenggu oleh omongan orang. Padahal orang ngomong itu kan gak bayar pajak. Jadi terserah dia mau ngomong apa saja. Maaf, betapa bodohnya kita kalau kita hidup karena kata orang. Maaf, ini ya saya beri contoh. Belum lama, bulan Juni yang lalu, ya, ini kejadian, ya sebenarnya kejadiannya sudah lama dari tahun lalu. Cuma saya baru tahu Juni yang lalu. Saya kaget, pengantin baru ini baru menikah 7 bulan. Mereka mau cerai. Loh, kan saya kaget. Kenapa? Oh, yang istri nangis. Kenapa, saya tanya. Baru tahu ceritanya. Maaf, dalam pernikahan ini pengantin perempuan status sosialnya jauh lebih tinggi daripada pengantin laki. Nah, waktu mereka menikah, saya sudah bilang, cukup di gereja saja. Hargai orang yang mau hadir di gereja. Berarti, maaf ini, mereka nggak cari makan gratis. Apalagi orang Indonesia, maaf ini, maaf. Nah, tapi pihak pengantin laki, dia maksudnya gini loh, ya ini kan menyenangkan orang tuaku, anaknya menikah, jadi bisa ada pesta. Lalu maaf, pengantin lagi bilang, pastilah kita bisa dapat kembali nanti dari amplop tamu-tamu yang hadir. Nah, saya sudah bilang mereka, nggak akan cukup, nggak balik modal aja nggak mungkin kalau hanya nunggu amplop dari tamu yang hadir. Karena saya pernah loh saudara, maaf ini ya, kenal baik, saya ingin tahu saja berapa sih isi amplopnya. Ya ampun, bahkan ada yang kosong, maaf ya. Nah, akhirnya mereka maksa. Kenapa? Nah, ini orang tua pihak laki berkata begini, nanti orang ngomong apa kalau papa mama menikahkan kamu dan gak pakai pesta. Ini orang Indonesia loh saudara. Sebab sudah berapa banyak papa mama diundang oleh teman-teman yang anaknya nikah. Nah, masa papa mama gak balas mereka? Kedengarannya bagus, etika. Tapi saya bilang, untuk apa hidup karena kata orang? Nah, saudara, terjadilah mereka pesta buat saya berlebihan. Ya, tapi saya sudah beritahu. Nah, bulan Juni kemarin ini terdengar berita, mau cerai. Karena hutang untuk pesta itu belum lunas setelah 7 bulan menikah. Nah, kan jadi belenggu. Kata orang, nanti orang bicara apa? Kalau mama papa nikahkan kamu gak pakai pesta. Kata orang. Saudara, ada banyak lagi belenggu-belenggu dalam hidup kita yang terjadi. Nah, kita lihat, maaf ya, jangan marah. Binatang gak pernah punya belenggu seperti itu. Hidup mereka bebas di alam bebas ini, ya. Saya akan tunjukkan ayat pertama. Surat Paulus 1 Korintus 6 ayat 12. Ini luar biasa. Nah, bagi beberapa saudara yang ingin tahu apa bedanya Tuhan di Perjanjian Lama dan Tuhan di Perjanjian Baru. Karena sampai hari ini masih banyak kontroversi. Ya, masih banyak orang bertanya-tanya, sepertinya Tuhan berubah loh di Perjanjian Lama dan di Perjanjian Baru. Enggak, Tuhan enggak berubah. Tuhan sama. Ya, ini Tuhan di Perjanjian Lama dan di Perjanjian Baru, bedanya di ayat ini. Maka itu kita harus melihat kebenaran ini, ya. Begini kata Tuhan, 1 Korintus 6 ayat 12. Segala sesuatu halal bagiku. Segala sesuatu halal bagiku. Tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba
oleh suatu apapun. Ini konsep yang penting dalam hidup kita. Ya, nggak boleh diperhamba oleh apapun juga dalam hidup ini. Nah, begini konsepnya. Berarti Tuhan berubah dong. Kenapa di perjanjian lama? Jangan, tidak boleh, harus. Wih, keras sekali Tuhan. Tapi kenapa di perjanjian baru jadi berubah seperti ini? Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tapi aku tidak membiarkan diriku dibelenggu, diperbudak, dibondage, diperhamba oleh suatu apapun. Begini jawabannya. Perjanjian lama itu menggambarkan Israel kita masih anak-anak. Maka harus didisiplin. Harus tegas. Kalau dosa-dosa jangan-jangan. Nggak boleh abu-abu. Bahaya anak kecil sebabnya. Tapi setelah kita dewasa, ya ini penting. Setelah kita dewasa, maka saudara dan saya sudah bisa memilih. Maka itu kalau kita sudah dewasa, nggak lucu diberitahu, itu dosa. Merokok itu nggak boleh, berzina itu salah, membunuh itu jelas jahat, dan banyak lagi peraturan-peraturan. Lucu nggak kalau kita sudah mature, sudah dewasa, masih diberitahu. Ternyata 1 Korintus 6 ayat 12 adalah jembatan. Ya, antara perjanjian lama ke perjanjian baru, sebab Tuhan sudah menganggap kita dewasa, sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik, mana yang boleh dan yang tidak boleh. Itu tergantung keputusan kita, penilaian kita. Maka itu Tuhan berkata, silakan, semuanya boleh, tapi kamu harus milih mana yang kamu jadi addicted, jadi ketergantungan, yang mana. Nah ini loh saudara. Jadi freedom itu tidak bicara masalah idealisme, masalah isme yang lain, ism yang lain. Tidak. Kemerdekaan itu bicara hidup yang tidak terikat, tidak tergantung oleh apapun juga. Maka itu 1 Korintus 6 ayat 12 ini sungguh luar biasa. Kita bersyukur Tuhan memberikan kita kebenaran yang hebat ini. Jadi kita milih sendiri. Tuhan serahkan kepada kita. Nggak perlu dikasih tahu risikonya apa kalau kita melanggar, kita melakukan itu. Nah, kembali kepada tadi yang pertama saya bilang. Orang berkata, orang beragama hidupnya nggak bebas. Salah. Justru kita yang terikat dengan hukum kasih itu orang yang merdeka. Karena kita nggak tergantung apapun juga. Tapi orang yang lepas dari hukum Kristus, hukum kasih, justru dia itu terbelenggu. Contohnya, maaf ya, pornografi itu bondage, itu penjara. Alkohol, ya, judi itu membelenggu. Rokok, maaf, itu membelenggu. Artinya, kalau kita nggak ada itu, hidup ini gelisah, hidup ini seperti ada yang kurang. Tapi begitu orang itu dapat yang dia inginkan, yang membelenggu, oh dia rileks. Tapi kita lihat, sebut apa saja yang disebut addicted, apa saja yang disebut kecanduan, itu belenggu, saudara. Itu bondage. Nah Tuhan gak mau. Jadi hidup ini, maaf, belajarlah kepada binatang. Lihat mereka free. Pagi-pagi bangun, maaf ya, pagi-pagi bangun, oh burung-burung nyanyi. Ya, yang binatang siang.
Tapi ada di antara kita, begitu melek mata, mobilku mana? Smartphoneku mana? Handphoneku mana? Karena diikat oleh sosial medianya. Maaf, ini yang umum ya, enggak yang tertentu. Pagi-pagi bangun, langsung dilihat, melihat saham, harga saham. Itu terbelenggu, gelisah. Kalau jamnya belum lihat, karena sibuk, aduh panik. Maaf, itu dibelenggu. Ada orang pagi-pagi bangun, kopinya mana kopinya? Maaf, itu belenggu. Lihat burung-burung. Maka Tuhan Yesus berkata, belajar kepada burung, nggak pernah khawatir. Ya, saudara yang tinggal di Amerika bisa tahu, kalau winter, ya salju tinggi, saudara lihat ada tupai, squirrel, ya burung-burung, ya ada binatang-binatang seperti rusa dan sejenisnya. Kalau di Amerika bisa ngelihat itu. Walaupun badai salju, mereka tetap ceria. Mereka nggak takut hari ini mau makan apa, nggak takut. Pagi-pagi burung itu tetap berkicau, artinya nyanyi, walaupun badai. Kenapa? Sebab mereka nggak terikat dengan apa yang mereka lihat. Mereka bebas, sebab mereka percaya Tuhan yang menciptakan mereka menyediakan makanan untuk hari itu. Inilah bukti bahwa Bapa kita di surga dalam nama Tuhan Yesus memberi kita kemerdekaan yang tidak tergantung oleh sesuatu. Tapi hidup ini bisa nikmat, bisa enjoy apapun yang terjadi. Saya belajar dari dua pribadi di dalam Alkitab tentang merdeka, tentang freedom. Satu Yusuf di Perjanjian Lama. Wih, saudara, kalau kita lihat hidup Yusuf itu luar biasa. Secara fisik dia dibelenggu. Coba ya, saya bacakan tentang hidup Yusuf. Mazmur 105 ayat yang ke-17. Mazmur 105 ayat yang ke-17. Ini luar biasa hidup Yusuf itu. Perhatikan baik-baik. Diutusnyalah seorang mendahului mereka, Yusuf yang dijual menjadi budak. Diutusnyalah, nyanya huruf besar. Siapa? Yahweh Tuhan, Bapa di surga, yang mengutus Yusuf ke Mesir. Tapi bukan tur Israel yang lewat Egypt, tidak. Ini dibawa ke Mesir, dijual menjadi budak. Tapi Tuhan yang mengutus lewat 10 kakaknya yang iri hati kepada dia. Bayangkan, adik nomor 11 digencet oleh 10 kakak. Apa enggak gepeng itu? Oke, lihat ayat 18. Wih, ngeri saudara. Mereka, yaitu pemerintahan Firaun atas permintaan Potifar, mengimpit kakinya dengan belenggu. Ya, dalam bahasa Indonesia mengimpit itu menjepit. Kalau cuma membelenggu shackle itu masih ada rongga. Ya, seperti kita lihat banyak orang yang dibelenggu kakinya kan nggak ketat, pas gitu ya, tidak tahu masih ada rongga. Tapi ini diimpit, berarti dijepit, saudara. Wih, ngeri sekali. Selesai? Belum. Lihat ayat yang kalimat yang berikut, masih ayat 18. Dan lehernya masuk ke dalam besi. Secara fisik Yusuf dibelenggu, diimpit kakinya, dijepit lehernya. Ini fisik. Tapi secara roh dia bebas. Kenapa saya bisa berkata dia bebas? Karena dia menikmati persekutuan dengan Tuhan. Maka itu begitu dia keluar penjara, enggak menunggu next week, next month, langsung
begitu dia keluar penjara, dia dibawa bertemu Firaun, detik berikutnya nasib Yusuf berubah total. Dia diakui oleh Firaun, ini orang hebat. Karena apa? Coba saudara bongkar. Berarti Yusuf itu seorang ekonom, ahli ekonomi yang luar biasa. Karena dia bisa menasihati Firaun, harus begini, buat lumbung, harus nanam, harus begini, selama 7 tahun. Ayo. Lalu Yusuf mengatur semuanya itu. Berarti dia juga arsitek untuk membuat lumbung-lumbung. Ekonom, dia arsitek, semuanya. Saya mau buktikan bahwa Yusuf itu bebas secara roh dan jiwanya, walaupun fisiknya dibelenggu. Ya, ini buktinya. Kejadian 41. Kejadian 41. Maka itu kita belajar, saudara. Siapapun kita, jangan dibelenggu oleh apapun juga. Saudara, kami tinggal di Papua sudah 30 tahun. Maaf, saya berkata sedih. Tidak sedikit kita di Papua masih dibelenggu oleh alkohol dan oleh hal-hal yang lain yang jahat. Masih ada sampai hari ini anak-anak yang menghirup lem itu, iPhone itu. Saya nggak tahu di Amerika apa. Sedih. Ya, jadi mereka terikat. Belum lagi yang lain-lain masih membelenggu, masih mengikat, banyak lagi. Ayo hari ini kita menyadari tanggung jawab ini. Nah, Yusuf fisiknya dibelenggu, tapi roh dan jiwanya tidak. Lihat pasal 41 kitab Kejadian ayat yang ke-14. Kemudian Firaun menyuruh memanggil Yusuf. Segeralah ia dikeluarkan dari tutupan. Bahasa Inggrisnya ada 2 kata. Pit. P-I-T. Pit. And dungeon. Ya, lubang bawah tanah. Dungeon. Saudara, ini penjaranya Yusuf. Jadi bukan just a prison. Enggak. Tapi dungeon, pit, sumur di bawah tanah. Itu penjaranya Yusuf. Terus dikatakan begini, masih ayat 14. Segeralah ia dikeluarkan dari tutupan. Ia bercukur, shave, ya, dan berganti pakaian. Lalu pergi menghadap Firaun. Pertanyaannya, kenapa harus cukur? Kenapa harus ganti pakaian? Maaf ya saudara, pit atau dungeon itu, tutupan itu, penjara yang bentuknya sumur. Jadi orang yang di penjara itu berdiri. Lihat tadi Mazmur 105 sudah di lehernya masuk dalam besi, kakinya dijepit besi. Sekian belas tahun, kita nggak tahu jelas berapa, ya. Tapi cukup lama. Bayangkan rambut Yusuf, jenggot Yusuf, aduh nggak tahu seperti apa. Bajunya kotornya seperti apa. Karena mau menghadap Firaun, maka dia harus cukur dan ganti baju. Saudara tolong catat. Ini yang saya temukan. Secara fisik dia di penjara, tapi secara roh dan jiwanya dia merdeka di situ. Maka itu dia bisa belajar banyak dari Roh Kudus. Detik itu juga, enggak nunggu besok atau bulan depan. Begitu dia keluar dari penjara, dari tutupan, langsung ketemu Firaun. Menjelaskan semuanya. Nah sekarang kita lihat ayat 37. Masih Kejadian 41. Usul itu dipandang baik oleh Firaun. Nah tolong baca sendiri usulnya apa. Ini hebat. Maka itu kami yang di Indonesia sangat berharap saudara-saudara mahasiswa Indonesia yang belajar di Amerika Serikat, baik dari orang tua maupun beasiswa, tolong pulanglah. Ayo. Maka itu sejak Indonesia merdeka tahun 45, baru Presiden Joko Widodo yang punya program diaspora. Masih ingat program diaspora? Memanggil orang-orang Indonesia yang jenius, yang hebat-hebat, sudah berhasil di negara orang. Ya, nggak harus pulang secara fisik,
karena tidak sedikit yang sudah jadi warga negara tersebut. Tapi sumbanglah ilmu pengetahuanmu untuk bangsamu sendiri. Ayo kita buat itu dalam hidup kita, ya, diaspora. Dan diaspora itu kata kisah rasul-rasul, saudara, yang dipakai oleh Presiden Jokowi. Ini luar biasa. Nah, maka itu saudara yang sudah belajar di negara lain, khususnya Amerika, kalau saudara memang punya panggilan tetap di sana, nggak pulang, ilmu saudara bisa transfer, ya, kepada bangsa kita. Kami perlu itu. Nah, ini yang terjadi dengan Yusuf. Ya, usul itu dipandang baik oleh Firaun dan oleh semua pegawainya. Lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Tuhan? Kata Firaun kepada Yusuf, oleh karena Tuhan telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian jenius, demikian berakal budi, wow, full of knowledge, skillful. Itu pernyataan Firaun. Ya, saya ulangi, mungkin ayat 39. Kata Firaun kepada Yusuf, oleh karena Tuhan telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, jadi hidupnya luar biasa. Tidaklah ada orang yang demikian berakal budi, full of knowledge, dan bijaksana, full of wisdom, seperti engkau. Terus saya tinggalkan dulu. Yang saya kagum begini, coba saudara urai, ya, ayat 39 ini, urai, keluarkan satu persatu. Kira-kira Yusuf itu ahli ekonomi, dia arsitek, dia ahli politik, ya, dia ahli yang lain, skillful and full of wisdom. Pertanyaannya, kita semua sebagai seorang scholar, seorang berpendidikan, termasuk ada dosen-dosen, ada profesional di sini, ada pejabat-pejabat, karena Bapak Bupati Paniai juga hadir dalam acara ini. Bersyukur di Papua ada seorang pemimpin seperti Bapak Bupati Paniai yang hikmatnya, logikanya, cara berpikirnya luar biasa. Kita perlu memimpin seperti itu untuk Papua. Nah, karena kita sebagai seorang scholar, mahasiswa, seorang pelajar, terpelajar, intelektual semuanya, maka wajar kita bertanya begini, Yusuf ini kuliah di mana? Wajar nggak? Sehingga dia full of knowledge and full of wisdom, skillful. Ini ayat 37, 38, 39. Harus kita tahu. Nah, saya juga pernah tanya seperti itu. Yusuf ini kuliahnya di mana? Kan dia di penjara. Sama seperti Paulus. 14 kitab yang dia tulis, Roma sampai Ibrani, itu tulisan Paulus. Dan saudara pernah tahu? Hampir 70% Paulus menulis firman Tuhan itu di dalam penjara. Kan gak masuk akal. Secara fisik seperti Yusuf, Paulus di penjara karena Injil. Tapi roh dan jiwanya merdeka. Maka itu dia bisa nulis luar biasa. Saudara, di Tiongkok pernah ada kisah seorang penginjil namanya Watchmene. Ya, Watchmene. Nama Tionghoanya Netung Sin. Ya, dalam sejarah gereja Tiongkok, ini orang hebat. Saya nggak tahu pasti, tapi sejarah yang saya dengar. Di penjara pun dia ngomong tentang Injil. Sampai pemerintah komunis marah, katanya. Akhirnya lidahnya dipotong supaya nggak bisa ngomong. Tapi Watchmene nggak menyerah kalah. Dia nulis.
Nah, bukunya ada sampai hari ini. Sudah diterjemahkan dalam bahasa Inggris. Yang di Amerika bisa cari. Nah, di antara buku yang paling terkenal itu disebut, ini titelnya, Kehidupan Orang Kristen yang Normal. Ya, The Christian Normal Life. Bahasa Inggrisnya Watchman. Dia memberi nama penjaga, watchman. Ne itu family name-nya, saya-nya, marganya N-E-E, N-I-I, watchman. Cari, ada di internet juga. Nah, dia di penjara sampai dipotong lidahnya, dia tetap merdeka menulis dan menulis. Nah, seperti Paulus, begitu pula Yusuf. Berarti, nah ini yang saya temukan, tapi jangan cari ayatnya di mana. Jadi Yusuf itu menjadi seorang hebat scholar, menjadi seorang yang full of knowledge, full of wisdom, skillful, karena dia kuliah di universitas penjara, fakultas penderitaan, terjemahkan dalam bahasa Inggris sendiri. Serius, saya menemukan itu. Nah, dari mana dia begitu keluar penjara sampai Firaun bisa memuji dia, orang hebat yang punya kejeniusan, punya akal budi, punya pengetahuan, kebijaksanaan. Kan berarti dia pernah kuliah. Nah, inilah faktanya. Yusuf walaupun dibelenggu secara fisik, tapi dia kuliah bersama Roh Kudus di dalam penjara. Jadi dia nikmati. Ya, maka itu saudara, dalam hal kita belajar, kita nggak usah takut-takut. Saya mau bacakan 2 ayatnya. Siapa gurunya Yusuf? Siapa guru kita? Bahkan Maha Guru, the great teacher. Siapa dia? Yohanes 14 ayat 26. Maka itu saudara yang kuliah di Amerika, perhatikan. Jangan cuma nyerap ilmu dari fakultas, universitas yang saya pelajari, tapi ada satu guru lagi yang luar biasa. Yohanes 14 ayat 26. Begini kata Tuhan. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Roh Kudus penghibur. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepada kita. Saudara dengar, di dunia ini nggak ada profesor, nggak ada doktor yang sehebat Roh Kudus, ya, yang mampu mengajar kita murid-murid Yesus tentang segala sesuatu. Hanya Roh Kudus. Ini kemerdekaan. Kalau saudara belajar di universitas tertentu, di fakultas tertentu, ya cuma belajar itu. Tapi Roh Kudus bisa mengajar kita segala sesuatu. Dan fungsi yang kedua masih ayat 26 Yohanes 14. Dan dia akan mengingatkan kamu. Mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi sebagai student, kita kan sering lupa, wajar namanya manusia. Tapi Roh Kudus yang di hidup saudara dan hidup saya, dia akan mengingatkan. Ini keren. Lalu ayat yang berikut, 1 Korintus 2 ayat yang ke-10. Inilah kemerdekaan kita dalam belajar. Jadi kalau saudara kuliah di salah satu universitas, masuk salah satu jurusan atau fakultas, jangan cuma belajar itu, keluar dari sistem itu, datang kepada Roh Kudus, dia akan mengajar kita tentang segala sesuatu. Lalu 1 Korintus 2 ayat yang ke-10. Begini kata Tuhan. Ya. Karena kepada kita Tuhan telah menyatakannya oleh Roh. Kembali Roh Kudus. Ngapain Roh Kudus itu terhadap kita? Lihat kalimat berikut. Sebab Roh menyelidiki berapa hal? All things, segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Tuhan. Buat saya saudara, ini kemerdekaan yang sesungguhnya. Apalagi Tuhan Yesus pernah berkata,
Apabila kebenaran itu datang kepadamu, maka kebenaran itu will set you free, akan memerdekakan kamu. Roh Kudus, Roma 8 menuliskan, kalau roh itu datang, roh itu memerdekakan kamu. Ini bukti. Jadi kita nggak dibelenggu oleh konsep yang kita baca dari buku-buku ilmu pengetahuan, dari dosen-dosen kita, profesor-profesor kita, tapi Roh Kudus. Nah sekarang bayangkan, roh itu mengajak kita untuk menyelidiki segala sesuatu, to search. Maka itu saudara, kita harus tahu ya, bahwa dalam ilmu pengetahuan sains harus ada yang namanya research. Sains tidak akan jadi ilmu pengetahuan kalau nggak ada lembaga research. Maka itu dengan adanya Presiden Joko Widodo ini, Indonesia punya lembaga research. Ini luar biasa. Kita kalah dengan Filipina, nggak usah dengan Singapura, kejauhan. Pernah tahu nggak? Satu-satunya lembaga research padi, rice, itu adanya di Manila. Kenapa bukan di Indonesia? Karena kita nggak pernah ada sejak merdeka. Tempe itu makanan paling sehat di dunia. Menurut WHO, ya, Lembaga Kesehatan Dunia, di dunia ini cuma ada 2 makanan sehat yang paling sehat. Tempe dengan kimchi. Cari datanya WHO. Saya kaget waktu mendengar itu. Nah, tempe ini paling sehat karena jamurnya itu sudah kedelainya itu sehat, difermentasi maka keluar jamur, ternyata itu sehat. Itu bukan buatan manusia. Tapi sedih saudara, riset tempe generasi pertama itu dipegang oleh Jepang. Riset tempe generasi ketiga itu dipegang oleh Berlin, Jerman. Nah saya bingung, di mana Indonesia? Berasnya begitu banyak, sawahnya paling luas setelah, kalau dibandingkan setelah Tiongkok. Vietnam itu kecil, tapi kenapa berasnya melimpah? Thailand itu kecil dibanding Indonesia seluas ini, karena nggak ada lembaga riset. Oke, sekarang saya tanya kepada saudara, apa yang terjadi dengan students kalau kita diajar oleh satu pribadi yang namanya Holy Spirit? Dia mampu mengajar kita tentang segala sesuatu, dan dia mampu mengajak kita untuk menyelidiki segala sesuatu. Dan ini paling penting, kuliah kita bersama Roh Kudus itu gratis. Ujiannya nggak perlu dijaga, nggak perlu di tempat tertentu. Silakan kerjakan di rumah soal-soal ujian itu. Kurang enak apa? Maka kalau saudara dan saya diajar oleh satu pribadi yang mampu mengajar kita tentang segala sesuatu dan mampu mengajak kita menyelidiki segala sesuatu, berarti saudara dan saya pasti jadi super genius. Bukan super junior loh ya, itu K-pop dari Korea Selatan. Harusnya begitu. Ini kemerdekaan. Maka itu Yusuf jadi orang hebat. Ini yang kita harus tahu dalam panggilan kita. Ya, saya lanjutkan masih Kejadian 41 dulu ya, supaya kita mengerti betapa hebatnya kuasa Roh Kudus yang memerdekakan kita untuk belajar tentang segala sesuatu dan diajak untuk menyelidiki segala sesuatu. Ya, masih pasal 41 ayat yang ke-39. Ya, saya baca lagi karena ini menarik. Kata Firaun kepada Yusuf, oleh karena Tuhan. Nah ini hebatnya. Firaun itu kan penyembah berhala, sihirnya kuat. Kok bisa tahu Tuhan yang ada di hidup Yusuf? Ya, karena Tuhan telah memberitahukan semuanya ini kepadamu. Tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Lihat ayat 40. Harus terjadi dengan saudara, khususnya sekolah, kuliah di Amerika. Engkaulah menjadi kuasa atas istanaku.
overseer yang menguasai istana Firaun. Kedua, dan kepadamu Yusuf, kepada perintahmu Yusuf, seluruh rakyatku akan taat. What a such a power. Sebuah kuasa yang luar biasa. Catat, berapa saat yang lalu ini orang masih di dungeon. Baru berapa saat yang lalu. Saya nggak tahu berapa jam yang lalu. Tiba-tiba hidupnya berbalik. Menjadi penguasa untuk istananya. Dan mandat mutlak. Oleh perintahmu, otoritas hebat, seluruh rakyat Mesir tunduk dan taat. Fika, ya, saudara-saudara, orang-orang Indonesia, Kristen yang buat fellowship, buat persekutuan di Amerika, Tuhan yang memanggil saudara akan memberikan kuasa ini. Maka itu lepaskan dirimu dari belenggu-belenggu, maaf, narkoba, pornografi, alkohol, judi, apa saja, maaf, lepaskan. Tuhan, Indonesia dan dunia membutuhkan saudara, membutuhkan saya, membutuhkan kita semua untuk ini. Oh, betapa hebat kalau kita merdeka dari semua ikatan-ikatan yang membelenggu kita sampai nggak bisa tidur, nggak bisa belajar, terobsesi oleh sesuatu, addicted oleh sesuatu. Lepaskan. Oke, lanjut. Masih ayat 40. Hanya takhta inilah kelebihanku daripadamu. Cuma satu aja, the throne. Yang lain sama. Terus ayat 41. Selanjutnya, Firaun berkata kepada Yusuf dengan ini. Wih, keren saudara. Ini sama kalau ada pelantikan presiden Amerika, inauguration. Ya, nanti tanggal 4 November saudara akan adakan pemilihan presiden. Hari itu lagi panik, lagi ramai sekali. Ya, saudara perhatikan. By this, setelah seorang calon presiden mengucapkan vow-nya, janjinya, sumpahnya, dan untuk Amerika harus ada pegang Alkitab. Keren ya? Saya mau baca. Dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Seluruh, itu negara besar, saudara. Nah ini karena Yusuf merdeka roh dan jiwanya. Fisiknya dibelenggu, tapi rohnya merdeka. Nah, pribadi kedua yang saya ambil contoh adalah Maria. Saudara, Maria itu merdeka hidupnya. Maka itu Tuhan pilih dia. Nah, Maria nggak terikat dengan apapun juga. Begini konsep Maria. Ya, kalau Maria terbelenggu oleh sesuatu, Tuhan nggak akan pilih dia. Coba dengarkan. Apa yang terjadi dengan Gabriel, the angel yang diutus Yahweh Tuhan untuk menemui Maria? Apa yang terjadi kalau Tuhan cuma ngomong begini, "Hei Gabriel, mulai besok kamu turun ke dunia, cari gadis yang mau hamil sebelum menikah. Karena aku perlu seorang gadis untuk aku bisa menjadi manusia." Bayangkan kalau Gabriel tidak diberi yang tegas, yang jelas, spesifik ke Nazaret, cari gadis namanya Maria. Kalau nggak ada perintah itu, hanya perintahnya, mulai besok Gabriel, kamu turun ke dunia, cari gadis yang mau hamil sebelum menikah. Ayo kita hitung. Kira-kira Gabriel perlu waktu berapa tahun? Hari ini turun, teriak-teriak, "Hei gadis, siapa mau hamil sebelum menikah? Ayo, Tuhan perlu kamu." Ya nggak ada yang mau. Karena hukum yang berlaku zaman itu, berzina mati, stoning, dilempari batu, bukan dilempari bakpao, maaf.
Mengapa Yahweh Tuhan spesifik menyebut Maria? Sebab Maria ini orang bebas. Nggak terikat dengan kata orang. Nggak terbelenggu dengan kepentingan diri sendiri. Nggak sibuk ngurus masa depannya. Padahal risikonya satu, mati. Karena Maria ini orang bebas, orang merdeka. Yang artinya Tuhan bisa ngapa-ngapain dengan Maria. Mau ditekuk, mau dibengkokkan, mau diluruskan, ya, mau diikat, mau dilipat. Maria bilang, oke. Mana ayatnya? Lukas 1:38. Ini keren sekali, saudara. Maka itu, ayo dalam konferensi kita secara virtual ini, kita menjadi orang-orang merdeka. Jujur, masih ada apa yang membelenggu hidup kita. Maaf, yang saudara addicted, sehingga saudara nggak bisa bebas. Karena saudara nggak bisa bebas, maka itu Tuhan nggak bisa pakai saudara dengan bebas juga. Yusuf bisa dipakai Tuhan dengan bebas. Maria bisa dipakai Tuhan dengan bebas. Paulus bisa dipakai Tuhan dengan bebas. Karena dia nggak terikat apa-apa. Mereka semuanya merdeka. Lukas 1:38. Ini penting sekali. Biarlah dari sesi ketiga yang kita pelajari ini, saudara dan saya jadi orang-orang betul merdeka. Kemerdekaan datang karena kebenaran. Ya, ayat 38 Lukas 1. Kata Maria, setelah Gabriel menjelaskan bagaimana dia bisa hamil, ya, padahal Tuhan nggak memberi jaminan loh, nggak ada jaminannya. Aman Maria, kamu nggak akan mati, kamu Maria, nggak ada. Tapi kok Maria berani? Karena dia juga nggak dibelenggu dengan takut mati. Dia bebas hidupnya, dan itu luar biasa. Kata Maria, saudara dan saya menjadi orang yang merdeka. Kalau saudara bisa berkata seperti Maria, saya bisa berkata seperti Maria. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Seorang yang dimerdekakan oleh kuasa salib Kristus. Seorang yang dimerdekakan oleh kuasa penebusan kematian Tuhan Yesus. Seorang yang dimerdekakan oleh kuasa kebangkitan Tuhan Yesus. Maka ciri dan tanda orang itu adalah, Tuhan, silakan pakai hidupku semau-maumu. Karena aku ini adalah hamba Tuhan. Ini orang merdeka. Yang tidak tergantung oleh apapun juga. Saya kembalikan lagi. Binatang jauh lebih merdeka daripada manusia. Karena mereka nggak terbelenggu oleh apapun juga. Malam waktu mereka tidur, kalau ini binatang siangnya, hujan, badai. Mana mereka sibuk cari selimut, cari heater, maaf ya. Enggak, santai saja. Mereka nggak punya lumbung, mereka nggak punya bank account, ya, mereka nggak punya kartu ATM, hidupnya bebas. Maka itu kita harus tanya, masih terbelenggu apa dengan kita? Kalau saudara dan saya bisa ditemukan oleh Tuhan, kita ini orang-orang merdeka. Sehingga kita bisa berkata, jadilah padaku seperti yang kau katakan. Maka hidup ini luar biasa. Tuhan bisa memakai kita tanpa ada hindrance, ada halangan, apapun juga. Sebebas-bebasnya Tuhan memakai kita. Maka itu saya suka lagu pujian di Indonesia. Saya nggak tahu saya diterjemahkan belum di Amerika. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Itu lagu saya paling suka. Engkau Tuhan, Engkau Raja, berdaulat atas hidupku, aku berserah penuh. Kalau saudara dan saya bisa hidup seperti ini,
Tuhan bisa memakai kita semau-maunya. Ayat terakhir, Galatia 5 ayat 1. Galatia 5 ayat 1. Jangan sampai kita salah dalam arti kata merdeka. Maka itu kita harus tahu, semuanya lah, semuanya boleh. Tapi kita sudah dewasa, kita harus tahu mana yang membelenggu kita. Ya, Galatia 5 ayat 1. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Sungguh-sungguh. Kristus telah memerdekakan kita. Puji Tuhan. Tuhan Yesus sudah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh. Dan jangan mau, tegas, jangan mau dikenakan kuk perhambaan. Jangan dong, sudah dimerdekakan. Maka itu saudara, apa kira-kira yang masih membelenggu kita? Maaf, yang sulit tidur, berarti orang itu sedang dibelenggu, bondage by something. Nggak tahu apa, takut masa depan, itu belenggu. Tergantung sesuatu, addicted by something, sehingga nggak bisa tidur. Kalau nggak konsumsi ini, nggak konsumsi itu, maaf, lepaskan diri kita dari semuanya itu. Itu orang merdeka. Ya, ayo kita sampaikan kepada banyak orang bahwa dengan Dia memerdekakan kita, kita akan memerdekakan orang-orang lain. Seperti Yusuf memerdekakan Firaun, seperti Maria memerdekakan dunia karena Yesus hadir lewat hidupnya. Terima kasih kepada Vika yang mengundang saya untuk boleh berbagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan jadilah orang-orang yang merdeka karena kuasa salib Yesus, kuasa darah Yesus, dan kuasa kebangkitan Yesus. Puji Tuhan.